Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ernawati. Hari ini akan berbagi pengalaman, akan berbagi informasi terkait standar prosedur operasional pembesaran ikan nila sistem deadlock. Seperti yang diketahui saat ini bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi, maka para pembudidaya juga semakin berupaya untuk meningkatkan hasil produksinya, khususnya dalam pembesaran. Nah, pembesaran ini para pembudidaya berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan ikan konsumsi sesuai dengan yang diharapkan, yang harusnya panen 6 bulan, tapi bisa dipanen 4 bulan tanpa mengurangi kualitas dari ikan tersebut. Maka dari itu, beberapa upaya untuk menghasilkan produksi yang optimal, maka para pembudidaya berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal agar dapat menghasilkan ikan konsumsi sesuai yang diharapkan. Baiklah, pada standar prosedur operasional pembesaran ikan nila sistem deadlock ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya yaitu persiapan media, persiapan benih, bagaimana pengelolaan pakannya, bagaimana pengelolaan air media pengolahannya, bagaimana penanganannya ketika ikan misalnya terkena penyakit, dan langkah terakhir yaitu pemanenan. Untuk persiapan media ini, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan wadah yang digunakan. Adapun wadah yang digunakan di sini berupa wadah bak beton yang berukuran air dengan volume 5 meter kubik. Yang terlebih dahulu bak tersebut disikat, dicuci sampai bersih, kemudian dikeringkan. Sama pengeringan ini bisa selama 12 jam. Setelah bak bersih dan kering, selanjutnya diisi air yang telah ditreatment. Proses pengisian air ini dilakukan sampai dengan ketinggian 70 cm. Kemudian peralatan aerasi di dalam kolam sebanyak 9 titik dilengkapi dan dibiarkan terus-menerus dan dihidupkan secara kencang. Adapun bahan-bahan yang dapat menunjang tumbuhnya bioflok di dalam media pemeliharaan, diantaranya kapur, garam, probiotik. Nah, langkah-langkahnya yaitu terlebih dahulu kapur. Kapur yang digunakan di sini bisa menggunakan kapur tohor, bisa menggunakan kapur dolomit. Kapur tohor ini jumlah dosis yang digunakan sebanyak 50 gram per meter kubik. Itu untuk kapur tohor. Karena bak yang digunakan di sini diisi air sebanyak 5 meter kubik, maka jumlah kapur tohor yang digunakan sebanyak 250 gram. Ketika misalnya kapur tohornya tidak ada, bisa menggunakan kapur dolomit sebanyak 400 gram. Yang selanjutnya dilarutkan ke dalam ember dalam air, dilarutkan ke dalam air. Setelah larut, ditebar ke dalam media pemeliharaan, ke dalam bak pemeliharaan ikan yang ditempatkan di titik-titik aerasi supaya cepat menyebar. Setelah kapur dimasukkan, selanjutnya garam dilarutkan ke dalam air.
Adapun dosis garam yang digunakan yaitu 1 kilogram per meter kubik. Kemudian selanjutnya pemasukan probiotik. Probiotik di sini ada 2 jenis, ya, artinya yaitu ada probiotik reinforce dan probiotik bacillus. Untuk dosis probiotik reinforce sebanyak 2,5 gram per meter kubik. Sedangkan untuk bacillus sebanyak 1 gram per meter kubik. Tujuannya untuk menumbuhkan mikroorganisme atau plok yang akan nantinya bermanfaat sebagai pakan hidup bagi ikan. Untuk menunjang tumbuhnya mikroorganisme tersebut, maka diberikan pakan berupa molase. Molase ini salah satu sumber karbohidrat yang akan digunakan oleh mikroorganisme di dalam media pemeliharaan. Dosis molase yang digunakan sebanyak 100 ml per meter kubik. Kemudian setelah semua bahan tercampur di dalam media pemeliharaan, diaerasi sekencang-kencangnya secara terus-menerus dan dibiarkan selama 4 hari dan maksimal 10 hari tanpa benih di dalamnya. Bila lebih dari 10 hari, bisa dimasukkan kapur, dolomit, dan probiotik sesuai dengan dosis yang terlihat di layar. Nah, setelah terbentuk plok, biasanya media pemeliharaan kan terlihat ploknya berwarna putih dan medianya akan berwarna kuning, kekuningan dan kecoklatan serta kehijauan di dalam media pemeliharaan. Ketika airnya sudah berwarna seperti hal tersebut, maka benih siap untuk dimasukkan. Namun dalam menyiapkan benih perlu juga dilakukan. Benih yang dipelihara atau benih yang ditebar yaitu benih yang berasal dari anti benih yang tersertifikasi. Nah, karena kami yakin bahwa benih yang berasal dari panti benih tersebut biasanya memiliki ukuran yang seragam, pertumbuhan cepat, tingkat ketahanan tubuh tinggi, dan kondisi tubuh stres serta pergerakan lincah. Benih yang akan dipelihara terlebih dahulu diukur panjangnya dan beratnya, kemudian dihitung. Adapun jumlahnya pada tebar yang dimasukkan yaitu sekitar 100 ekor per meter kubik. Namun benih yang dimasukkan tersebut terlebih dahulu dipuasakan selama 24 jam. Artinya tidak diberikan pakan sama sekali. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya ikan stres. Selanjutnya, dalam proses pemeliharaan dilakukan pengelolaan pakan dan pengelolaan kualitas air serta pencegahan penyakit. Nah, pengelolaan pakan di sini jenis pakan yang digunakan berupa pakan buatan dengan kandungan protein sebesar 35%. Namun pakan yang akan diberikan terlebih dahulu dilakukan proses fermentasi menggunakan probiotik dan molase. Probiotik di sini digunakan dengan dosis sebanyak 5 gram dan molase sebanyak 10 ml. Kedua bahan tersebut dicampur ke dalam air atau dilarutkan ke dalam air sebanyak 100 ml. Dosis tersebut digunakan untuk fermentasi pakan
sebanyak 1 kilogram. 1 kilogram. Jadi jika misalnya kita ingin fermentasi pakan sebanyak 10 kilogram, berarti kita menggunakan probiotik sebanyak 50 gram dan molase sebanyak 50 ml. Selanjutnya setelah bahan-bahan tersebut larut, kemudian dicampurlah dengan pakan. Dengan cara bahan tersebut dimasukkan sedikit-sedikit ke dalam pakan sambil diaduk atau dicampur merata sampai bahan tersebut habis. Kemudian disimpan ke dalam wadah tertutup dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, pakan siap diberikan dan frekuensi pemberian pakan pada pemeliharaan ikan nila sistem bioplok ini sebanyak 3 kali sehari, yaitu pagi jam 7, siang jam 12, dan sore jam 5 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk pengelolaan air media pemeliharaan, kita perlu mengidentifikasi bahwa air media bioplok yang baik, yaitu air yang tidak berbau. Air yang tidak berbau. Ikan biasanya dominan berada di dasar bak atau kolom air karena merasa kondisi air optimal, lingkungannya baik, sehingga ikan tidak sering muncul di permukaan. Air yang optimal, air yang stabil biasanya berwarna kecoklatan atau kehijauan. Sedangkan untuk indikator air yang tidak stabil, biasanya air berwarna coklat namun terlihat lebih pucat dan memutih, disebabkan biasanya karena pakan berlebihan. Selanjutnya, air akan berbau. Disebabkan juga pakan berlebihan dan sisa feses ikan. Kenapa pakan berlebihan? Karena biasanya ikan mulai stres, kondisi lingkungan yang tidak baik, ikan mudah stres, menyebabkan pakan yang diberikan tidak tercerna optimal, artinya tidak tercerna semua, tidak dimakan semua, akhirnya menyebabkan pakan tersisa dan mengendap di dasar pemeliharaan. Serta sisa feses ikan juga akan menjadi pemicu tumbuhnya akan menjadi pemicu air menjadi bau. Hal tersebut disebabkan biasanya karena kandungan amonia di dalam media pemeliharaan menjadi tinggi, sehingga dalam penanganan ini perlu dilakukan pembuangan air sekitar 30-40%. Setelah pembuangan air, kemudian dimasukkan air baru dan menambahkan kapur serta probiotik. Indikator ketidakstabilan air juga ini dapat dilihat dari ikan yang menggerombol di permukaan, dan hal tersebut disebabkan karena biasanya kondisi pH menurun atau kondisi parameter kualitas air lainnya terjadi perubahan, sehingga dapat dilakukan penanganan dengan cara pembuangan air 30-40% juga. Kemudian penambahan air baru, kapur, dan probiotik. Proses penggantian air untuk pertama kali pada sistem pemeliharaan sistem bioplok, yaitu biasanya 7 hari pada masa pemeliharaan, 7 hari awal pemeliharaan tersebut, maka penggantian air dilakukan dengan pembuangan air sebanyak 10-15%. Itu untuk membuang sisa-sisa pakan atau feses di dalam di dasar bak pemeliharaan. Selanjutnya, penggantian air dilakukan setiap 7 hari sekali. Kemudian perlu diperhatikan bahwa setiap dilakukan pergantian air sebaiknya dimasukkan kapur dengan dosis yang tertera di layar.
Kapur di sini bisa menggunakan kapur dolomit, bisa menggunakan kapur ketan. Selanjutnya setelah sebelum pergantian air dan sebelum air penuh, ikan tidak diberi makan. Ya, ikan dipuasakan, ikan tidak diberi makan. Untuk persiapan air pemeliharaan lanjutan, terlebih dahulu misalnya bak dicuci, bak yang telah digunakan, bak dicuci sampai bersih dan diisi air dari bak yang ada ikannya, yaitu setinggi 15 cm. Kemudian menambahkan air bersih sampai kedalaman 50 cm. Kemudian memasukkan aerasi yang kencang secara terus-menerus. Nah, selanjutnya perlakuan hal tersebut hampir sama dengan pada awal persiapan media bioflok, yaitu menambahkan garam. Namun untuk pemeliharaan lanjutan ini hanya cukup garamnya 3 kg per bak. Tadi kan yang di awal itu kita menggunakan 5 kg per bak karena volume airnya 5 meter kubik, di mana dosis yang digunakan sebanyak 1 kg per meter kubik. Selanjutnya diberikan kapur ketan atau kapur dolomit. Menambahkan probiotik impor sebanyak 12,5 gram dan kemudian ikan siap dimasukkan atau ikan ditebar ke kolam pemeliharaan lanjutan. Namun perlu diperhatikan bahwa setelah ikan ditebar, jangan langsung diberi pakan. Terlebih dahulu perlu dipuasakan selama 24 jam. Adapun pemberian pakan juga sama dengan proses pemeliharaan pada umumnya, yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, sore, dengan dosis 5% dari biomasa. Untuk penanganan ikan yang terkena penyakit, misalnya bila saat tebar atau baru tebar atau selama pemeliharaan terdapat ikan sapi, maka ikan dipuasakan sekitar 3 hari. Bila terjadi mortalitas di bawah 50 ekor per hari, maka air pemeliharaan dibuang sekitar 40%. Kemudian menambahkan kembali air sebanyak 10-20%. Setelah itu ditambahkan garam sebanyak 1,25 kg. Kemudian kapur ketan 62,5 gram atau kapur dolomit 100 gram. Setelah itu menambahkan probiotik sebanyak 12,5 gram dan jangan lupa ikan dipuasakan selama 24 jam. Itu untuk ikan yang tingkat mortalitasnya sebanyak 10-40%. Namun bila kematian ikan di atas 50 ekor per hari, maka air pemeliharaan perlu dibuang semuanya atau pergantian air sebanyak 100%. Baknya dicuci kembali, dicuci bersih, kemudian perlu persiapan media blok 4 hari, minimal 4 hari dan maksimal 10 hari. Bila kematian sudah terhitung di atas 70%, maka ikan sebaiknya dipanen dan disimpan ke dalam bak yang lain, serta bak pemeliharaan kembali dibersihkan dan dikeringkan. Hal tersebut untuk mencegah tercemarnya penyakit ke ikan yang lain. Untuk proses pemanenan pada ikan nila yang telah siap panen atau yang telah mencapai ikan konsumsi dapat dilakukan secara parsial. Nah, biasanya parsial ini ketika misalnya masa panennya sudah terlihat padat sekali
karena pertumbuhannya semakin besar, maka di dalam kolam tersebut terlihat padat. Maka dari itu perlu dilakukan proses panen parsial. Nah, adapun panen total dilakukan setelah pemeliharaan 4 bulan. Pada panen parsial, ikan dipilih sesuai dengan ukuran yang dikehendaki. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa semakin lama pemeliharaan ikan akan bertumbuh, maka akan kelihatan besar. Untuk itu perlu dilakukan panen parsial. Dalam menghendaki panen atau ukuran yang dikehendaki, maka dapat menggunakan keranjang grading sesuai dengan ukuran seleksi yang diinginkan. Ikan yang terpilih dipelihara lebih lanjut pada bak yang telah dipersiapkan, yaitu bak yang kosong dicuci sampai bersih. Kemudian pengisian air yang telah ditreatment ke dalam bak dari air yang ada ikannya, yaitu ikan sehat sampai mencapai 15 cm. Menambahkan air bersih sampai kedalaman 50 sampai 60 cm. Kemudian menambahkan kapur kaftan atau kapur dolomit dan probiotik serta ikan kembali dipuasakan selama 24 jam. Kemudian langkah terakhir yaitu pemberian pakan seperti pada pemeliharaan umumnya, yaitu pemberian pakan dengan frekuensi 3 kali sehari. Demikianlah yang bisa saya sampaikan terkait standar operasional prosedur pembesaran ikan nila sistem bioflok. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat buat kita semua, khususnya pada pembudidaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.